Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Hadrul Natile dan teman-teman saya. Saya Tati Kamara. Saya Alina Syarifah Ahmad. Saya Nabila Zalfatakarga. Saya Jennifer Rosa Putri. Saya Fira Rizky. Saya Razika Artiga Sayani. Saya Maria Makalia. Saya Bagas Saputra. Di sini, kami akan melakukan tugas observasi tentang Menara Putus. Selamat menyaksikan.
Sejarah Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Syahid Ja'far Shodiq Adz-Madhan yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu ulama dari Wali Songo yang berperan dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kudus terkenal karena kemampuannya menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa menggunakan kekerasan. Dengan pendekatan yang lembut dan bijaksana, Sunan Kudus berhasil menarik perhatian masyarakat Jawa untuk menerima ajaran Islam. Pendekatan ini meliputi penggunaan budaya lokal seperti seni, bahasa, dan tradisi untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat setempat. Hal ini membantu mempercepat proses konversi agama tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan. Sunan Kudus merupakan contoh dari bagaimana dakwah Islam dapat dilakukan dengan cara yang damai dan menghormati budaya setempat, sehingga memungkinkan penyebaran agama Islam yang harmonis di Indonesia. Sunan Kudus yang bernama asli Ja'far Shodiq merupakan salah satu penyebar Islam terkemuka di Pulau Jawa, terutama di daerah Kudus, Jawa Tengah. Beliau memiliki garis keturunan mulia yang menghubungkannya langsung dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali. Sunan Kudus sebenarnya bukan berasal dari tanah Jawa. Beliau lahir dan dibesarkan di Al-Quds, Palestina. Perjalanannya menuju tanah Jawa mengantarkannya pada peran penting dalam menyebarkan agama Islam. Beliau membangun Masjid Menara Kudus yang ikonik, mengislamkan masyarakat setempat, dan mengembangkan ekonomi di wilayah tersebut. Sunan Kudus juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, sehingga mendapat banyak pengikut dan dihormati oleh masyarakat. Sebelum menjadi Sunan Kudus, beliau merupakan putra dari Raden Usman Haji yang juga dikenal sebagai Sunan Ngudung di Jipang, Panulan. Ibunya adalah Syarifah Dewi Rahil, putri Sunan Bonang. Sunan Kudus menyebarkan Islam di tanah Jawa ketika mayoritas penduduknya masih beragama Hindu dan Buddha. Bahkan, banyak yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Oleh karena itu, Sunan Kudus menekankan toleransi sebagai pendekatannya untuk menjangkau masyarakat Kudus. Pendekatan ini terbukti berhasil menarik banyak orang untuk memeluk Islam. 1. Berdakwah melalui budaya. Sunan Kudus memilih pendekatan dakwah yang mengekspresi budaya lokal. Salah satu strateginya adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha yang sudah familiar bagi masyarakat Kudus. Hal ini terlihat jelas pada arsitektur Masjid Kudus, peninggalan Sunan Kudus yang terkenal. 2. Berdakwah dengan sapi. Sunan Kudus dikenal dengan cara dakwahnya yang unik dan penuh toleransi.